Shalom, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah secara atas ataupun dalam talian. Dan untuk hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan membuka jalan bagi kita untuk berkumpul di tempat masing-masing. Bagi kami yang membuat rakaman di gereja, kami bersyukur kepada Tuhan kerana mengizinkan kami berkumpul di sini. Dan saya juga percaya Tuhan telah membuka rumah-rumah anda sebagai tempat ibadah untuk anda masing-masing. Dan sebelum kita memulakan upacara ibadah kita pada pagi ini, bagi pihak majlis gereja ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Saya rasa tidak ketinggalan bagi insan-insan yang sedang ataupun telah mendidik orang-orang muda maupun di institusi-institusi pendidikan yang pelbagai, maupun di sekolah menengah, sekolah rendah, di tadika, di universiti, malah di pusat-pusat teologi. Dan kita menyerahkan guru-guru kita ke tangan Tuhan agar mereka dipergunakan secara luar biasa untuk terus membangunkan anak-anak muda kita, khasnya bagi anak-anak Kristian yang berada di tempat-tempat yang institusi-institusi pendidikan. Dan serasa tidak lambat juga majlis gereja ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat bagi teman-teman kita yang menjalankan tugas di hospital-hospital maupun di klinik-klinik ataupun di juga hospital-hospital swasta. Dalam musim COVID ini kita tahu betapa beratnya, begitu besar cabarannya bagi mereka yang dipanggil jururawat, dan kita juga serahkan mereka ke tangan Tuhan kita agar mereka terus diberi kekuatan untuk menguruskan tugas-tugas harian mereka. Dan pada pagi ini, seperti biasa, kita akan dipimpin oleh tim Praise and Worship, dan kita juga serahkan mereka ke tangan Tuhan bersama dengan anak-anak yang bermain muzik pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawa oleh Reverend kita, iaitu Reverend Robin Ato. Bagi teman-teman yang berada di rumah, kita sedia maklum tentang keadaan yang semakin mencabar. Dan kita juga selalu sometimes diperingatkan, jangan terlalu berfokus kepada COVID-19 kerana kita merasakan sometimes dia mengeluarkan elemen-elemen ataupun vibes yang terlalu negatif. Okay? Kita berfokus kepada yang positif. Yang positifnya kita ada Tuhan Yesus di hadapan kita. Okay? Kita berfokus kepada Tuhan Yesus dan kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus dengan kepercayaan, dengan iman bahawa kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan kita yang amat luar biasa. Okay. Tabahkan hati anda, tabahkan semangat anda supaya kita kekal berfokus kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan segala perjalanan hidup kita ke tangan Tuhan Yesus kita. Dan sebelum kita menyerahkan ibadah kita kepada tim Praise and Worship, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kita yang sangat luar biasa, yang sangat mencintai anak-anaknya di dunia ini. Walaupun dalam keadaan yang cukup mencabar ini, kami tahu Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya daripada kami. Kami tahu Tuhan sentiasa mendengar doa-doa kami, Tuhan Yesus sentiasa melihat keadaan yang berlaku di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk sentiasa kekal setia kepada Engkau Tuhan. Ajarlah Tuhan agar kami sentiasa mempunyai iman terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami mempunyai kehidupan yang berpandukan kepada firman-Mu dan biarlah kami mempunyai kehidupan berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan segala urusan hidup kami, segala cabaran hidup kami ke tangan Engkau Tuhan. Kerana kami tahu Tuhan, Engkau yang mempunyai rencana yang terbaik bagi kami pada setiap hari Tuhan. Dan kami pada pagi ini juga Tuhan ingin menyerahkan
insan-insan yang bergelar guru dan juga jururawat ke tangan Engkau Tuhan, agar Engkau terus menggunakan mereka secara luar biasa untuk melakukan peranan mereka di dunia ini. Dan pada pagi ini juga Tuhan, kami menyerahkan tim Praise and Worship, anak-anak yang akan memimpin dan juga anak-anak yang akan bermain muzik pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau menggunakan mereka secara luar biasa Tuhan. Dan pada pagi ini juga Tuhan, kami ingin menyerahkan pengkhotbah kita pada pagi ini, Reverend Robin, ke tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menggunakan secara luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang keluar daripada mulutnya Tuhan, berbicara kepada kami dan berbisik kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan adalah pegangan hidup kami dan akan terus mengajar dan menegur setiap hati kami pada pagi ini dan juga untuk hari-hari yang mendatang. Dan seluruh ibadah kami pada pagi ini Tuhan, kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan Yesus. Lakukanlah karya-Mu Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa berkuasanya Tuhan kita, amin. Kita sama-sama angkatkan lagu pujian ini. Haleluya, katakan, berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Come on, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertakhta, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
kuasa yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami perlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita serukan nama Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan,
sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami angkatkan segala pujian kami. Kami angkatkan segala penyembahan kami. Dan biarlah semuanya ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang kami kasihi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah cara baru ini, hari ini. Dengan sebab itu kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Saya mau membawa kita kepada satu tema, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Banyak orang tidak mengerti, termasuk orang Kristen atau orang percaya yang tidak mengerti bahwa manusia jatuh ke dalam dosa adalah karena menurut kehendaknya sendiri. Banyak yang belum memahami semua ini dan juga tidak mengerti bagaimana akibatnya semua manusia yang lahir dari keturunan Adam itu dan Hawa itu adalah berdosa. Dengan sebab itu, saudara jemaat yang kami kasihi, kejatuhan manusia ke dalam dosa bukanlah rencana Allah, tetapi rencana iblis yang disetujui oleh manusia itu sendiri. Manusia memberontak pada Allah dengan cara memilih jalannya sendiri, dengan ikut tawaran iblis untuk melanggar perintah Allah. Yang akan kita selidiki hari ini adalah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan akibatnya. Saya akan baca untuk kita yang terdapat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang pertama. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kembali kepada pasal 2, pasal 3 ayat 23 juga, dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kami kasihi, ada beberapa perkara penting yang kita perlu lihat sekitar kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang pertama adalah manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Manusia itu diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Eden yang begitu indah dalam persekutuan bersama Allah. Dalam taman itu juga ditempatkan juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat. Sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Manusia ditempatkan di situ dengan begitu indah bersekutu dengan Allah. Dan dalam keadaan itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat juga ditempatkan dalam seluruh taman itu. Pokok-pokok yang di taman itu ada satu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat juga ada ya. Lalu kita melihat di sini, Allah menempatkan pohon tersebut adalah untuk menguji mereka, manusia Adam dengan Hawa itu, apakah dia taat kepada perintah Allah atau tidak. Lalu persoalan kita, mengapa Tuhan mengizinkan atau memberi ujian ini untuk manusia itu? Mengapa? Kita mau melihat sebabnya, kenapa dia begitu. Lalu ayat firman Tuhan ini dalam bagian pertama ini, karena manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Rupanya manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain.
Manusia itu diberi akal, ada kehendak bebas dan tidak diatur oleh siapa-siapapun. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 16 itu menjelaskan manusia itu memiliki kehendak bebas. Dia boleh menentukan. Manusia dapat menentukan kehendak sendiri di dalam taman itu. Manusia diciptakan bukan seperti robot atau hal-hal yang dikontrol seperti patung dengan tangan manusia. Tetapi dia sendiri yang menentukan. Manusia diberi hak dan kuasa untuk melakukan segala kehendaknya. Karena itulah ujian perlu bagi manusia untuk bagaimana dia taat atau tidak. Kenapa Allah memberi ujian ini kepada manusia? Karena manusia perlu membuktikan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Dengan memiliki kehendak bebas ini, manusia dapat memilih untuk taat kepada kehendak Allah atau boleh juga menolaknya. Dia bebas. Dengan keputusan dan tindakannya, manusia menunjukkan ketaatannya kepada Allah melalui tindakannya. Saudara yang kami kasihi, ini hubungan manusia dengan Allah. Lalu di dalam bacaan ini kita melihat tentang kejatuhan manusia ini, ada iblis juga memainkan peranan. Jadi bagian kedua adalah iblis dan manusia. Rupanya iblis memainkan peranan penting dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa pelanggaran. Iblis bekerja dalam bentuk ular untuk mencoba manusia agar tidak taat kepada perintah Allah. Lalu dia membawa kepada manusia itu pencobaan datang itu dengan 3 tahap, 3 cara. Melalui tubuh, yaitu keperluan tubuh ini. Hawa melihat buah pohon itu daripada dilihatnya itu sedap untuk dimakan. Keperluan tubuh ini membawa kita bertindak, memikir dan ingin. Kejadian 3 ayat 6. Lalu peringkat kedua melalui jiwa, rasa dia. Sedap dimakan lalu dia mau merasa. Ayat 6 itu mengatakan Hawa merasa sedap, kelihatannya boleh makan. Betapa kuatnya keinginan tubuh ini apabila dosa itu masuk. Yang ketiga adalah melalui roh. Kembali kepada ayat 5 Kejadian. Tawaran itu rupanya apabila makan buah itu menurut tawaran, dia akan sama seperti Allah, menjadi seperti Allah. Betapa manusia itu ingin menjadi seperti Allah. Dia mau supaya hidupnya sama taraf dengan Allah. Maka dengan sebab itu apabila kita lihat di sini perkara yang sangat penting, tawaran, cobaan diberi oleh iblis itu agar manusia menjadi seperti Allah menurut ayat 5. Tetapi kenyataannya, setelah manusia melaksanakan tawaran iblis ini, mereka tidaklah jadi seperti Allah. Tetapi malah dihukum oleh Allah karena pelanggaran atau dosa yang dilakukannya. Menurut Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Saudara, langkah demi langkah. Sudah melihat lalu ada keinginan. Kemudian hasil daripada itu dia mau mencapai sesuatu yang dia anggap baik. Namun ternyata dosa itu membawa bahaya dalam kehidupan rohani. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Langkah-langkah kejatuhan Adam dan Hawa ini. Mari kita lihat satu persatu bagaimana langkah-langkah dosa itu masuk, pelanggaran itu berlaku. Yang pertama dia mendengar dan menanggapi fitnah yang ditujukan oleh iblis kepada Allah. Dia mendengar nasihat iblis itu, kemudian dia berusaha untuk menanggapi
Lalu sekarang ini menurut Kejadian 3 ayat 1 dan pasal 2 ayat 16 dikatakan dia rela mendengar daripada tawaran iblis. Ini pertama. Untuk melakukan dosa seringkali kita mendengar dulu. Yang kedua, lebih percaya kata-kata iblis daripada kata-kata Allah menurut Kejadian 3 ayat 4-5. Sebenarnya Allah sudah memberi kata-kata larangan tentang pohon itu. Yang lain itu boleh makan, tetapi hanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan dimakan. Nah sekarang ini manusia itu lebih percaya kata-kata tawaran yang menarik menurut dia daripada percaya kepada kata Allah yang sebentar tadi. Lalu kita lihat di sini, kemudian memandang perkara yang dilarang Tuhan itu, lalu ikut tawaran iblis. Masih dalam Kejadian 3 ayat 4-6. Ayat 6 itu mengatakan ingin perkara yang dilarang Tuhan itu. Dia sudah melihat lalu ingin walaupun dia tahu itu dilarang. Banyak perkara yang firman Tuhan larang kita lakukan tentang dosa dalam dunia ini. Namun kita ingin melakukannya. Kita ingin nikmatinya, kita mau seperti apa yang kita pikir, tetapi ternyata membawa kepada kehancuran. Setelah dia ingin di sini, lalu yang kelima ini melanggar larangan Tuhan, ayat 6 pasal 3 Kejadian. Saudara, dosa Adam dan Hawa atau manusia ini dilakukan atas dasar kemauannya sendiri untuk tidak taat kepada kehendak Allah. Dia mau ikut tawaran iblis. Tidak ada orang memaksa kita. Tidak ada orang yang menyuruh kita. Namun kemauan sendiri. Berbuat dosa itu berarti melanggar, memberontak kepada kehendak Allah. Banyak orang berkata saya berdosa oleh karena teman saya yang mengajak saya. Oleh karena orang yang suruh. Karena saya terikut dengan teman atau kumpulan, sebenarnya bukan. Pilihan kehendak kita bebas. Boleh menentukan yang baik walaupun di sekitar kita. Saya teringat dengan seorang teman dulu. Dia seorang pemabuk dalam kehidupannya. Setelah dilayani, begitu rupa dia berubah. Sungguh baik dia meninggalkan seluruh kebiasaan mabuknya itu. Tetapi tidak umur rohaninya panjang. Hanya sampai setengah tahun saja. Lalu dia kembali lagi kepada medan kemabukannya. Kemudian kita menemukan saudara ini. Lalu kita tanya kepada dia, kenapa sudah sampai begini? Dia bilang, Pastor, minta maaf lah. Teman saya yang kembali mengajak saya kembali. Karena saya yang jago minum sebelum ini. Kata-katanya itu mengalaskan temannya yang mengajak kembali. Sebenarnya itulah kemauannya. Walaupun kita berada duduk bersama dengan teman yang berbuat dosa. Kalau hati kita menentukan mana yang baik dan jahat. Kita boleh berdiri di atas dasar kebenaran. Saudara yang kami kasihi. Langkah-langkah kejatuhan manusia itu adalah begitu rupa menarik. Namun menuju kepada kehancuran. Lalu kita lihat bagian yang keempat, akibat dosa manusia. Setelah melakukan dosa, mari kita lihat akibatnya, kesannya. Dosa selalu mengakibatkan terpisahnya dari Allah. Karena Allah itu Maha Suci, tidak boleh berkumpul atau bersama dengan kenajisan dan dosa. Dengan sebab itu saudara, ada 4 akibat yang sangat gawat atau kritikal bahaya dalam hidup manusia karena dosa. Yang pertama, manusia itu berdosa sekarang ini diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23-24. Tadinya di Taman Eden adalah persekutuan dengan Allah. Sekarang diusir keluar dari persekutuan dengan Allah. Terpisah dari persekutuan dengan Allah. Itu yang dalam bacaan Roma ayat pasal 6 ayat 23 tadi. Upah dosa itu ialah maut. Menurut Kejadian
Apabila jatuh ke dalam dosa, pasal 3 ayat 16, perempuan itu akan susah payah. Seluruh kesakitan, seluruh yang sulit itu datang setelah berdosa. Lelaki itu akan susah. Kalau menurut ayat 16, waktu melahir perempuan itu ada kesulitan, ada kesusahan. Lelaki itu dikatakan dengan peluh, dengan seluruh usaha, barulah kita akan makan. Kesusahan itu hadir adalah akibat daripada perbuatan dosa. Saudara, langkah berikutnya setelah diusir keluar dari Taman Eden, lalu terjadi kematian jasmani sebagai hukuman atas ketidaktaatan kepada perintah Allah menurut ayat 17. Pada saat manusia melanggar perintah Allah, memang tidak langsung mati secara tubuh, tetapi semenjak saat itulah kematian sudah mulai berjalan dalam kehidupan manusia. Setiap manusia akan mengalami kematian. Cepat atau lambatnya, tapi itu memang berlaku. Lalu langkah-langkah berikutnya, terjadi kematian rohani. Tadi itu jasmani sudah mulai menjalar. Sekarang kematian rohani. Yang disebut kematian rohani ini menurut Efesus pasal 2 ayat 1, perceraian roh manusia dengan Allah. Tidak boleh berhubung lagi. Artinya rohani kita mati. Tidak boleh berhubung dengan Allah. Tidak boleh mendengar suara Allah karena sudah putus hubungan. Saya boleh contohkan kalau lampu ini atau kipas yang ada ini. Sebenarnya memang ada kipasnya itu, ada lampunya. Tetapi kalau hubungan elektrik ini sudah terputus, memang tidak berfungsi lagi. Walaupun badannya, rupanya lengkap di sini, tetapi tidak ada hubungan lagi. Tidak ada yang menghidupkan. Demikian manusia itu dengan Allah. Lengkap tubuh kita, kelihatan kita boleh, namun tidak dapat mendengar suara Allah. Perasaan untuk mendengar suara dan roh Allah itu sudah putus dan rosak, tidak ada lagi. Saudara, ini yang dikatakan Efesus 2 ayat 1. Lalu seterusnya terjadi kematian kekal. Kematian kekal ini adalah akibat kematian rohani. Waktu terpisah dari Allah sekaligus merupakan puncak kematian rohani. Kematian rohani atau kematian kekal ini bukanlah berarti manusia akan hilang begitu saja apabila lepas nafas dari tubuh ini. Tetapi kita akan berada di suatu tempat. Alkitab mengatakan Wahyu 21 ayat 8. Alkitab mengatakan bahwa kematian secara rohani yang disebut kematian kekal ini adalah suatu kehidupan yang berada dalam bentuk atau dalam hukuman api neraka yang disebut hukuman kekal atau kematian kedua. Dengan sebab itu saudara, kalau begitulah hidup manusia menuju kebinasaan. Manusia ini boleh tidak mengalami kematian kekal ini. Ada jalannya jika dia menerima Yesus Juru Selamat yang telah menanggung hukuman dosa seluruh manusia yang percaya kepadanya. Apabila kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Yohanes mengatakan Allah mengasihi isi dunia ini, lalu beri anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 2 mengatakan, untuk menyelamatkan manusia tidak ada nama siapapun di bawah kolong langit ini, hanya dalam nama Yesus. Rupanya saudara, ada panggilan di sini untuk tidak terlibat dalam kematian kekal rohani terpisah dari Allah. Boleh tidak mengalami kematian kekal, hanya jika dia menerima Yesus Tuhan Juru Selamat. Saudara yang kami kasihi, saya simpulkan di sini. Dosa selalu membawa akibat yang sangat gawat atau bahaya dalam kehidupan kita manusia.
pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, pada saat itu juga mereka diusir dari Taman Eden. Diusir, putus hubungan dengan persekutuan dengan Allah. Tidak ada lagi mendengar suara Allah. Semua anak cucu Adam dan Hawa yang dilahirkan di luar Taman Eden ini berada dalam hukuman Allah. Itulah sebabnya semua manusia di dunia ini sudah berada di bawah hukuman dosa yang membawa akibat kematian secara kekal menurut Roma pasal 6 ayat 23. Kematian itu akan datang mengikuti pelanggaran itu, tetapi hanya dengan nama Yesus. Ada pertanyaan, apakah saudara sudah bebas dari kematian rohani? Dan kematian kedua yang disebut kematian kekal dalam hidupmu. Kalau tidak bebas, kalau tidak terlepas daripada itu, Anda dan saya juga akan berada di dalam hukuman kekal. Tetapi terpujilah Allah dengan kasih anugerah Tuhan, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini yang kita baca dalam ayat 23 pasal 6 Roma ini. Sebab upah dosa ialah maut atau kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlambat dalam apapun keadaan tindakan kita. Jangan sampai kita terlepas daripada kehidupan masa anugerah. Peluang yang baik untuk tidak mengalami kematian rohani. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu, manusia jatuh dalam dosa, namun anugerah-Mu membawa kami kembali. Kristus sudah menyelesaikan hukuman dosa, sehingga setiap yang percaya kepadanya terlepas, lalu memiliki hidup yang kekal. Kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Tuhan akan menyertai memimpin. Agar setiap orang tidak lagi di bawah kuasa dosa dan kematian, tetapi di bawah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama katakan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku